A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mahabbatul walidaini menerangkan tentang cinta kepada kedua orang tua. Keharusan mencintai kedua orang tua. Inna walidayka yuhibbanika mahabbatan azimatan. Sesungguhnya kedua orang tuamu mencintaimu dengan cinta yang sangat, dengan cinta yang besar, dengan cinta yang agung. Wahuma sababa wujudika, dan keduanya adalah penyebab wujudmu. Waqad ta'iba katsiran fi tarbiyatika, dan keduanya sudah bersusah payah, sangat bersusah payah ketika merawatmu. Walakinnahuma masrurani bidzalika, tapi walaupun mereka sangat bersusah payah, tetap senang dengan hal itu. Wa ummuka hamlatka fi batniha tis'ata asyhurin, dan ibumu mengandungmu di dalam perutnya selama 9 bulan. Tsumma arda'atka, kemudian menyusuimu. Wa hiya sabiratun ala ta'abil hamli warradu, dan dia sabar menanggung kepayahan mengandung dan menyusui. Wa'tanat binadhafati jismika wa zabika, dan selalu mengutamakan kebersihan tubuhmu dan juga kebersihan pakaianmu. Wasana'at malabisaka linah, dan membuat atau membelikan atau mengusahakan pakaian-pakaianmu yang bagus-bagus, yang nyaman-nyaman untuk dipakai. Warattabat firasyakan nazif, dan selalu merapikan tempat tidurmu, membersihkan tempat tidurmu. Wataradat angkal ba'ud litana mustarihan, dan menjaga, menolak atau menghindarkan atau menyingkirkan nyamuk darimu supaya kamu bisa nyaman ketika tidur. Wa hafidhatka fi kulli waqtin min kulli ma yudhika, dan menjagamu setiap waktu dari hal yang akan membahayakanmu, melukaimu. Idza masyaita au qa'ata au la'ibta au raqatta wa ya allati hayyata laka ta'amaka. Ketika kamu berjalan, duduk, bermain, atau berbaring atau tidur, maka ibu kamulah yang mempersiapkan makananmu. Wa'alamat kal masya wal kalam, mengajarimu berjalan, mengajarimu bicara. Wa maksara faraha idza tada'ta tamsy wa tatakallama, dan begitu senangnya dia ketika kamu bisa berjalan atau bisa berbicara atau bisa yang lain, ya, keahlian-keahlian yang lain. Contohnya seperti naik sepeda, contohnya bisa membaca, ya, contohnya bisa menulis, contohnya bisa berkreasi. Itu ibumu dan bapakmu senang, sangat senang. Dan yang mengajari memang bapak dan ibu, ya. Jadi bapak dan ibu patut untuk dicintai.
karena bapak dan ibu mendidik kamu, merawat kamu mulai kecil, mengusahakan untukmu sesuatu yang terbaik. Apalagi ibu ya, ibu mengandungmu dan susah selama 9 bulan, kemudian melahirkan. Pada waktu melahirkan itu berjuang antara mati dan hidup, menanggung rasa sakit demi lahirnya kamu, lahirnya anak, dan menyusuimu ya, kemudian merawatmu, memandikanmu, menjagamu, dan lain sebagainya. Nanti sampai balita masih merawatmu, menyuapimu ya, memandikanmu, kemudian menjadi anak kecil, jadi dewasa ya, terus memperhatikanmu, terus mengajarimu, dan lain sebagainya. Jadi jasa kedua orang tua itu sangat besar sekali dan tidak bisa dibalas ya, tidak bisa dibalas, tidak sanggup untuk membalas semuanya ya. Kita balas dengan sekuat kemampuan kita. Wa abuka yakhruju kulla yaumin minal bait, dan ayahmu setiap hari keluar dari rumah, sabiran ala wal harri wal bardilas fikuhu alaika, sabar untuk bersusah payah, untuk melawan rasa panas dan dingin cuaca, untuk bekerja mencari uang untuk menafkahimu, wala umika, dan menafkahi ibumu, wajah musratika, dan menafkahi seluruh keluargamu seperti kakak, adik ya, kemudian pembantu ketika pembantu ya, kemudian membayar listrik ya, kemudian membeli perabotan, kemudian membayar sekolahmu, membelikan mainanmu, membelikan jajanmu, dan lain sebagainya. Washtari lakal malabis wal at'imah, ayah membelikan kamu pakaian dan makanan-makanan. Wa kullama tahtaju ilaihi, dan setiap yang kamu butuhkan, misal adawat al-madrasiyah wa ghairiha, contohnya yaitu peralatan-peralatan sekolah dan yang lain, termasuk ya bayar sekolah itu juga. Kemudian kadang ngelesake ya. Wa idza talabta min syai'in fi manfa'atuka lan minhu, ketika kamu meminta sesuatu yang ada manfaatnya, maka ayah tidak akan mencegahnya darimu. Kalau dolanan ya, sama bermanfaat tetap dibelikan ya. Kadang dibelikan mainan-mainan edukasi seperti puzzle block ya, kadang dibelikan mainan motor-motoran, mobil-mobilan ya, pesawat-pesawatan, kadang dibelikan sepeda. Semuanya kan bermanfaat. Kalau motor-motoran nanti bisa kewes tangannya, bisa lincah. Kalau sepeda nanti bisa buat olahraga dan lain sebagainya. Itu dibelikan oleh bapak ya.
bal yu'tika maqsudaka bikulli farahin wa sururin, bahkan ayahmu memberikan kamu barang-barang yang kamu inginkan, sesuatu yang kamu inginkan dengan riang gembira. Wa buka yuhibbu an ta'isha sahihal jismi, dan ayahmu juga senang kamu bisa tumbuh dengan keadaan sehat jasmani, saliman minal adza wal marad, selamat atau terjaga dari sakit dan penyakit. Walidzalik yamna'u angka kullasyai'in yadurruka, karena itu ayahmu selalu melarang hal-hal yang membahayakanmu, seperti mainan-mainan yang membahayakan, ya, mainan barang tajam, kemudian naik-naik di atas, kemudian manjat-manjat pohon selama belum mampu manjat pohon, bermain api, itu melarang ayahmu. Dan ayah juga ibu itu pasti menginginkan hal-hal yang terbaik untuk anaknya. Dan seorang ayah dan ibu itu harus lebih pintar daripada anaknya, sehingga dia bisa menyetir anaknya, dia bisa mengarahkan anaknya. Jangan terlalu dituruti, selama ada manfaatnya boleh, tapi kalau tidak jangan dituruti. Dan juga jangan terlalu berlebih-lebihan, ya. Lama anak sudah cukup, maka kita stop, tidak usah diberikan. Tujuannya juga biar anak ini menjadi baik, ya, kita menjadi boros. Kemudian mendampingi belajarnya, ya, di sekolah, saya di sekolah TPG, atau cilik sekolah TPG. Engkau sadurunge TPG dipelajari, setelah TPG dipelajari di sekolah TK, kemudian kita pantau pelajarannya, kemudian kita dampingi, kita ajak belajar di rumah, ya. Jangan lepas tangan. Jadi anak dipasrahkan kepada guru tapi kita tidak cawe-cawe, itu tidak baik. Kita harus mendampingi, ya, karena proses belajar itu ada bimbingan dari guru dan juga ada belajar dari siswa, biar hasilnya lebih optimal. Wa ya'muruka bil muhafadzah 'ala shihah, dan memerintahkanmu untuk menjaga kesehatan. Wa yuhibbu an tunsan al akhlaq al fadilah wal adab al kamilah, dan ayahmu juga senang ketika kamu tumbuh dengan akhlak yang utama dan adab yang sempurna. Ya, mau dididik, diarahno, dan juga kudu pintar, ya, ada yang pintar daripada dia disetir tapi tidak terasa. Walidzalik yanhaka an majalasil asyrar, dan karena itu ayahmu juga melarang kamu berteman dengan orang-orang yang jelek, orang-orang jahat, orang-orang yang sifatnya buruk. Wajibu antakuna fi mustaqbalika rajulan kamilan fi ilmihi wa yuhibbu wa yajibu, wa yuhibbu
dan dia senang kamu besok kamu menjadi lelaki dewasa yang alim, wadzaban fi akhlaqihi, yang bagus akhlaknya, mutamasikan bidini, yang berpegang agamana, mu'tabaran bainan nas, yang diperhitungkan di antara masyarakat, dianggap mempunyai peran di masyarakat, bermanfaat di masyarakat, berguna bagi masyarakat. Yastati yang fa'a nafsahu wa qaumahu, yang mampu berguna untuk diri sendiri dan masyarakatnya. Wa dzalik adkhalaqal madrasah, iki sing tak terang nama. Dan karena itu, yaitu dia senang kamu besok menjadi orang yang alim, orang yang pintar, orang yang baik, orang yang soleh, maka ayahmu masukkan kamu ke madrasah, wanfaqa ala ta'limika, dan mau membayar dalam proses belajarmu. Pokoknya orang tuamu itu kepengen kamu itu baik, ya, baik dalam segi jasmani atau baik dari segi rohani. Dan juga orang tamu pengen kamu itu pintar, baik, ya, baik secara akhlaknya juga, dan juga berguna untuk dirimu sendiri dan juga untuk sekitarmu. Dan ayahmu sedih ketika kamu itu nakal, ketika kamu itu bandel, ketika kamu itu menjadi rusuh, menjadi sampah masyarakat atau meresahkan masyarakat, atau minimal tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri, ya. Apa-apa ora iso, ya. Apa-apa jaluk laden, ya. Makanya orang tua harus berani untuk memerintah anaknya, ya, dari kecil. Dia dengan cara tadi, ya, luwih pinter ke anaknya, dia diarahkan tapi dia tidak terasa. Mungkin pertama kali, kedua kali dia tidak mau, seperti menyapu, seperti isa-isa, seperti mengepak. Ketika belum mau, jangan dipaksa, tapi bagaimana caranya dia terbiasa tapi tidak terasa. Reti-reti terus gelem nyapu. Satu kali aja senang, besok enggak, ya. Terus tiap hari, ya. Kemudian nyuci piring, ini nang caranya nang, seperti itu. Seperti beri keahlian biar anak itu sregep, anak itu kewas, dan itu bermanfaat pada dirinya sendiri. Contohnya ketika dia tidak mau, ya kita pas wayah kita baik memberikan jajan, setelah itu dikasih tahu, ayo nyapu nang, dan kita contohkan, itu akan menjadikan anak tersebut itu terbiasa untuk bekerja, terbiasa untuk manfaat kepada dirinya dan juga kepada yang lain. Pokoknya punya sistem untuk punya siasi, punya politik, punya ngakali kepada anak. Tidak membohongi itu tidak boleh, tapi tidak ngakali, menggunakan akal dalam mendidik itu harus. Inna walidayka yarhamanika rahmatan ta'ammatan. Kedua orang tuamu itu sangat sayang kepadamu dengan sayang yang sempurna. Walidzalik idza marita hasanan 'alaika. Karena itu ketika kamu sakit, maka dia akan merasa sedih, merasa susah. Hazanan sadid, dan sangat sedih sekali. Wa badlan juhdahu ma fi afiatika. Dan
segala usaha dan upaya untuk mengobatimu, untuk berusaha kamu bisa sembuh dengan membawamu ke puskesmas, dengan membawamu ke dokter, dengan membawamu ke rumah sakit, dengan memberikan obat, dengan memberikan pijet ya, pijet no, cilik kadang disembur kadang. Wa ta'ala lailan wa naharan, ketika sakit kedua orang tamu berdoa supaya kamu sembuh malam hari dan siang hari. Ayo ajila bisyifaika, supaya Allah mempercepat kesembuhanmu. Wa ummuka tasharu lailaha fi harasatika, dan ibumu ketika kamu sakit atau ketika kamu tidak sakit ya, itu menjagamu di malam hari sampai dia tidak tidur. Ya tabki bitumu ya ala ghariza syafaqatan alaika, dan ibumu menangis mengeluarkan air mata, meneteskan air mata karena kasihan padamu. Wa buka ta'ulaka tabib, dan ayahmu mengundang dokter atau ayah membawamu ke dokter. Washtari lakal adwiyah, dan membeli obat-obat untuk kamu. Wala yubali bi ikhrajid dirahim al-katsirah, dan dia tidak peduli untuk mengeluarkan uang yang banyak min ajli sihatika al-ghaliyah, untuk kesehatanmu yang mahal. Begitu baik orang tua, baik ayah atau ibu, maka kita sebagai anak harus berbakti kepadanya, baik ketika ayah dan ibu kita masih hidup atau ayah dan ibu kita sudah meninggal ya. Kalau masih hidup berarti kita berbuat baik, berbakti. Ketika sudah meninggal maka kita berkirim doa atau mendoakannya, mengirimkan Fatihah atau sedekah atas nama orang tua, atau mendoakannya ketika setelah sholat ya, sholat 5 waktu. Begitu besar pengorbanan orang tua kepada kita, begitu sayang orang tua kita kepada kita, bahkan melebihi semua orang, melebihi istri kita sama kita juga istri, melebihi anak kita mempunyai anak, itu orang tua kita lebih sayang kepada kita. Dan juga orang tua kita sering memaafkan kita ketika kita melakukan kesalahan, tidak akan bisa mendendam kepada anaknya dan selalu mengalah kepada anaknya. Bahkan ketika disakiti terus tetap dia akan selalu memaafkan dan selalu mendoakan yang terbaik untuk dia, supaya dia kefutuh menjadi orang yang baik, jadi orang yang lebih baik. Dan ketika anaknya itu menjadi sukses, maka tidak ada yang lebih bahagia mengalahkan kedua orang tua. Jadi kita harus berbakti, wabil walidaini ihsana, berbuat baik. Maka yajib alaika liwalidayka, apa yang wajib, yang harus dilakukan, yang harus kita lakukan untuk kedua orang tua kita. Ayyuhal walad al mahbub, anak yang tercinta, laqad arafta qadra mahabbati walidayka laka, kamu sudah mengetahui seberapa besar cintanya kedua orang tuamu kepadamu. Wa ma qama bi fisabil tarbiyatika, dan hal-hal yang berkaitan tentang merawatmu, mendidikmu, yang berhubungan
tentang merawatmu dan mendidikmu. Wajib alaikan tuqabilal ihsan bil ihsan, maka wajib atasmu, maka kamu wajib untuk membalas kebaikan karena kebaikan orang tuamu. Wa antakuma bikulli masati'u fi birrihima, dan kamu sekuat tenaga harus melaksanakan birrul walidain, harus berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Wa ma dzalik tasyadul fadla wal minnah lahum, dan meskipun kamu berbuat baik, kamu tetap menyaksikan bahwasanya anugerah dan keutamaan dan kebaikan itu tetap milik keduanya. Artinya walaupun kita sudah berbuat baik, itu sebenarnya lebih baik orang tua daripada kita. Kebaikannya lebih banyak orang tua daripada kita, dan itu nyatanya memang seperti itu. Tarifu annaka makum tatamaman bukiha, dan kamu mengetahui bahwasanya kamu dan meyakini dan memahami bahwasanya kamu tidak akan mampu untuk memenuhi hak-haknya kedua orang tuamu secara sempurna. Paling bisa membalas secuil kebaikan kedua orang tua. Fa'mal bihadin nasai, maka laksanakan beberapa nasihat ini. Antahibahuma min sami qalbika. Yang pertama itu kamu harus mencintai kedua orang tuamu dari lubuk hatimu. Watah tarimahuma baital ihsan, dan kamu harus menghormati dengan hormat yang paling tinggi. Wa ta'amilahuma bikulli syai'in fariqulubahuma, dan kamu bergaul kepada kedua orang tua, serawung kepada orang tua dengan setiap hal yang bisa menyenangkan hatinya. Wa tariza min aisyah yakadiruha wa tasfi ila nasihim, dan menjaga dari setiap sesuatu yang bisa memperkeruh hatinya, menyusahkan hatinya. Waktu sia ila nasihim, dan kamu harus mendengarkan nasihat-nasihat kedua orang tua. Waktu dalam tisal awamiriha, dan bergegas untuk memenuhi perintahnya, untuk melaksanakan perintahnya. Wa qadaya hawaiji, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Watu safihahuma kulla soban wa masain, dan salaman ya, berjabat tangan, dicucuk setiap pagi dan sore ya. Setiap pagi ketika berangkat sekolah, ketika mau pergi, setiap sore juga. Waktu qabilahuma besam, dan ketika bertemu dengan orang tua harus dengan wajah yang ceria, wajah yang sumeh, wajah yang sembuh. Ini akhlaknya anak kepada orang tua ya. Orang tua kepada anak yang punya akhlak. Sekarang kalau anak lagi marah atau lagi bete, kita harus mengalah ya. Kita harus baik ya, tidak menuntut, kamu harus baik dengan orang tua ya. Memang dinasihati seperti itu, tapi kita memaafkan, kita mengarahkan ya. Apalagi kalau punya masalah-masalah ya, kita ngalah ya. Ketika dia marah, kita mengalah, jangan terus kita memarahi, kita bertindak api sama api ya, malah kasihan anak kita ya. Apalagi mendoakan yang jelek-jelek. Naudzubillah min dzalik. Jangan terus mengalah, kita harus mengudari masalahnya ya. Kita harus membantunya ya.
Mulai kecil kita bantu sampai besar kita punya masalah, kalau kita bisa membantu baik secara moral atau material Watat walahuma bitulul umri, dan mendoakan kedua orang tua supaya panjang umur, fi khairin wa afiatin, dalam keadaan baik dan sehat, wa yasuba bi husnil maqasidima, dan mendoakan harapan-harapan kedua orang tua terkabul. Abi ayat siamallah khairul jazaa, dan mendoakan supaya Allah membalas kebaikan kedua orang tua dengan kebaikan yang baik ya. Termasuk yaitu mendoakan ampunan atau memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu doa Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Rabbana filana wali walidina wali masyaikhina wali talamidina wali ma'alimina wali jamil muslimin wal muslimat ya wal ala husni tarbiyatihima, sebab kedua orang tuamu merawat dan mendidikmu dengan sangat. Wa ta'lama anna baqawal nikmatan laka min Allah azimatan. Yang kedua yaitu kamu mengetahui bahwasanya ketika orang tuamu, kedua orang tua masih hidup, itu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa barakatan alaika, dan keberkahan yang diberikan kepadamu, wa rahmatan tatamatta'u bin nazar ilaihima, dan rahmat karena kamu bisa melihat keduanya, kamu bisa senang melihat keduanya karena masih hidup. Wa fi dzalik sabun azim, dan melihat orang tua dengan penglihatan kasih sayang, dengan penglihatan cinta, itu mendapatkan pahala yang agung. Kama fil hadis, seperti yang diterangkan dalam hadis, amin rajulun yang turu ila wajibal nazar rahmatan illa kataballahu hajjatan maqbulatan mabruratan. Tidaklah seorang melihat wajah kedua orang tuanya dengan penglihatan kasih sayang dan penglihatan cinta, penglihatan senang, kecuali Allah menetapkan baginya pahala haji yang diterima yang baik. Waktu sahifi hahuma kulayamin, dan sering salaman setiap hari, sering ketika dibutuhkan salaman. Waktu syawiruhuma fi umurika, dan ketika ada masalah-masalah, ada urusan-urusan yang dihadapi, maka curhat, minta solusi, bermusyawarah kepada kedua orang tua. Misalnya orang tua lebih tua, lebih berpengalaman, lebih paham medan, lebih tahu, lebih luas pengalamannya, sehingga ketika kita tanya masalah kita akan menemukan jawabannya. Waktu tukhilus surah alaihima, dan kita harus membahagiakan kedua orang tua, idkhalus surur, menyenangkan hatinya. Wa taqdi hawaijahuma, dan memenuhi kebutuhan kedua orang tua. Wa du'ali laka bikulli khairin, dan kedua orang tuamu selalu mendoakan kamu supaya menjadi yang terbaik, menjadi baik. Maka nikmat mana yang lebih agung daripada hal ini? Maka pahala mana yang lebih tinggi daripada ini? Faqan la ya'riful walad malun nikmat fuji waladi, maka sangat nyata sekali, maka sangat benar sekali bahwa seorang anak itu tidak akan mengetahui nikmat yang agung berupa masih hidupnya kedua orang tua,
illa idza faqadahuma, kecuali ketika kedua orang tua kita sudah meninggal baru kita merasa bahwasanya nikmat orang tua masih hidup itu sangat besar sekali. Makanya ketika masih mempunyai orang tua, baik bapak atau ibu atau bahkan keduanya, maka kita berusaha untuk sekuat tenaga membahagiakannya. Saya pernah mendapatkan ilmu ya, istifadah dari cerita seorang TKI Indonesia, TKW Indonesia yang sudah hidup sukses alhamdulillah di Cina katanya, punya suami luar negeri itu alhamdulillah kaya. Itu dia selalu berbakti kepada orang tua, bahkan pada awal-awal dia belum kaya, awal-awal merantau, awal-awal gajinya sedikit, itu sudah berbakti kepada orang tua. Dan dia berkata bahwasanya yang saya pegang, insya Allah yang saya latihan pegang itu adalah kalau dengan orang tua aku ojo hitung-hitungan, ojo sampai hitung-hitungan, pokoknya yang duwe ya dikena. Tapi memang untuk kebutuhan kita harus sudah cukup ya, sudah cukup. Tapi ketika kita memberi, kalau memberi kepada orang lain selain orang tua itu kita masih hitung-hitungan. Tapi kalau orang tua, kalau bisa tidak usah hitung-hitungan, pokoknya kita ada memberinya lah semampunya kita ya. Mampu dikit ya dikit, mampu banyak ya banyak. Tapi ketika diminta ada kebutuhan ya, biarlah kita memberi, insya Allah kita akan diganti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita kalau punya uang berlebih, orang tua kita seneng duit, jadi duit, senang dikunjungi, senang dicurhati. Walaupun kadang ketika orang tua kita sudah tua, terkadang ada ya, 1-2 orang tua kita harus memaklumi dan memaafkan, dan harus mengingat begitu besar jasa-jasa beliau. Karena tadi jika masih hidup itu adalah nikmat yang paling besar, dan kita akan merasa kehilangan sekali ketika sudah meninggal. Kita akan merasa menyesal ketika keduanya sudah meninggal. Fauna kayu hisubil khasar al-atimah, ketika sudah meninggal maka kita akan merasa menyesal, sangat menyesal. Wal husni syadid ala firman, sangat susah, sangat sedih ketika ditinggal kedua orang tua. Mantas takmilal adab, sedihnya kenapa dulu kita tidak bisa berbuat baik kepada orang tua, belum bisa memberikan apa-apa kepada orang tua, atau setidaknya ketika sudah meninggal ya kita doakan, kita akan minimal setelah sholat ya, atau amal-amal baik kita ya, dia akan pahalanya kepada kedua orang tua sudah membaca Fatihah dan sebagainya. Wantas takmilal adab mahuma fi kulli waqtin, dan yang ketiga yaitu kita harus andap asar, tata krama, sopan santun kepada kedua orang tua setiap waktu. Falatas tadbiruma, jangan membelakangi, artinya menyepelekan dan sebagainya. Ini pokoknya akhlaknya caci lah, akhlaknya orang tua ya beda meneh. Akhlaknya itu selalu memaafkan, selalu maklumi, selalu mengarahkan,
perlu marah, nggak apa-apa untuk mendidik. Tapi kalau tidak marah bisa mendidik, nggak usah marah. Kalau bisa siasah, bisa taktik, bisa sistem, ya nggak usah marah, karena nanti dia bisa disetir kita, dia tidak merasa. Kita minta, kita omong dengan baik-baik, pasti insya Allah baik. Wala tad'uhuma bismihima, janganlah kamu memanggil kedua orang tamu dengan murni namanya, tidak ana bapak ana ibu. Wala tadhaka bihadratihima fi ghairi maudidhki, dan jangan tertawa atau menertawakan kedua orang tuamu padahal suasananya itu tidak suasana bercanda, atau dengan suara yang keras. Wala tanzura ilaihima bi'ainin hadatin, dan janganlah melihat mereka dengan pandangan yang tajam, pandangan yang marah, pandangan yang sinis. Wala taqtiba alaihima, dan janganlah kamu berbohong kepada orang tua. Au tastimahuma, atau misoi, bahasa Jawa, mencaci menghina. Atau takalama ma'huma bikalam kafir, atau berbicara dengan bicara yang jelek, ya, yang buruk. Atau tarfa'a sautaka fawqa sautima, atau mengeraskan suaramu di atas suara mereka. Tekneng Jawa ci ana basa, ya kudu iso basa, kudu alus, ya. Menangkan hati. Iki sifat, iki akhlak bocah, ya. Akhlak wong tua itu meneh pokoke maklum, mengarahkan, mengajari, dan sebagainya. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara kilahuma. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepadamu supaya kamu tidak menyembah kecuali kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara kilahuma. Ada kalanya salah satu kedua orang tamu masih hidup ketika kamu sudah dewasa, atau keduanya. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, jangan sekali-kali kamu berbicara artinya berbicara yang menyakitkan hatinya, dan janganlah kamu membentak kedua orang tamu. Wa qul lahuma qawlan karima, ketika kamu berbicara kepada kedua orang tuamu, maka bicaralah dengan bicara yang mulia, bicara yang lembut. Nek Jawa ya basa, terus bariku alus, ora nyentak-nyentak, ya. Waqfid lahum janatul linar rahmatan, rendahkanlah dengan rendah yang seperti sayap, karena sayang kepada orang tua. Artinya kita tawaduk, rendah hati, mengalah. Wa qur rabbirhamma kama rabbayani shaghira, dan selalu mendoakan kedua orang tua dengan cara mendoakan rabbirhamhuma kama rabbayani, ya Allah. Ini ajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kita mendoakan kepada orang tua, ya, setelah sholat atau setelah sholat, ketika masih hidup, ketika sudah meninggal, ya, kita kirim pahala, memintakan maaf, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu biasanya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma, dan ini Rabbi irhamhuma kama rabbayani. Ya Allah, semoga Panjenengan memberikan kasih sayang kepada kedua orang tua seperti halnya dia mendidikku, merawatku pada waktu kecil. Yo karo dikai ilah, dikai duit, dikai sembako, ya bantu, ya. Sama mana wis sugih ya,
hadiah ya. Jadi ya tidak mampu ya kudu dikai-kai ya. Semampunya kita. Kalau kita tidak mampu semua kebutuhannya ya separohnya. Kalau mampu ya semuanya. Piye dadekno wong tuwa iku seneng kita. Orang tua akhlaknya ya tidak untuk dikai ora apa-apa, ora dikai ora apa-apa, dikai ditampa kelawan seneng, ora dikai ora apa-apa. Bahkan wong tua iku senajan sudah tua, anaknya juga sudah dewasa, tetap membantu orang tua, tetap kasih sayangnya tidak akan luntur. Seperti emas yang murni tidak akan luntur. Ihris daiman ala ridha walidayka. Yang keempat yaitu selalu menjaga ridho kedua orang tua, selalu menjaga kerelaan hatinya, kesenangan hatinya. Contohnya piye? Bi antas taida fi multal adrusika. Kalau masih kecil yaitu selalu berusaha untuk belajar, selalu sekolah yang mangkat terus, belajar itu terus. Watadabu kula yang menelam terus hati, dan setiap hari berangkat ke sekolah, jangan bolos-bolos. Watahafidha ala kutubika wal malabisika, dan menjaga buku-buku, kitab-kitab dan dagan-dagan. Wajami adawatika, dan kesemaan obat-obatanmu, atau menjaga kesehatanmu. Ojo berbuat hal-hal yang membahayakanmu. Kalau kamu celaka, orang tamu juga akan sedih. Waturattiba fi mawadiha, dan merapikan buku, pakaian, ya, tempat tidur, ya. Gelem nyapu, gelem membersihkan dan lain sebagainya, merapikan di tempat-tempatnya. Wala tuwiru autudu yasyan, ya, janganlah kamu rubah-rubah atau kamu sisakan, kamu hancurkan, kamu hilangkan sesuatu dari buku, dari pakaian dan lain sebagainya. Wa ta'mala fil manzil wa kharij kulli syai'in farima, dan kamu berbuat, dan kamu ketika di rumah atau di luar rumah selalu bertindak hal-hal yang bisa menyenangkan kedua orang tua. Wala tudhatan ikhwatika, dan janganlah kamu menyakiti seorang pun dari saudara-saudaramu, baik laki-laki ataupun perempuan. Awal akhdami, atau menyakiti pembantu-pembantu. Wala tatakhasamu ma'abnai jirani, dan jangan kamu bermusuhan, kemudian berkelahi, kemudian membuat onar, membuat hal-hal yang meresahkan kepada anak-anak tetanggamu. Masalahnya kayak membuat kerusuhan, bertengkar, nanti orang tuanya melabrak orang tuamu, kasihan juga. Auzulamaika fil madrasah, teman-temanmu di madrasah. Bila talabta min walidayka syai'an fala tatlubhu amaman nas. Yang kelima yaitu ketika kamu meminta sesuatu dari kedua orang tua, maka janganlah minta di depan orang-orang. Wa idza lam yu'tiyaka matluba faskut. Ketika kedua orang tua belum memberikan apa yang kamu minta, maka diamlah. Karena ma'arafu bima syari'a, karena kedua orang tamu tahu hal-hal yang paling baik padamu. Kadang minta es, padahal dia keadaan sakit, ya dilarang kan. Dia minta permen, ya yang banyak diberikan hanya satu, biar giginya tidak gigis, tidak bolong. Ketika minta mainan, mungkin enggak begitu punya uang, jadi tidak diminta, atau memang memberikan tidak langsung diberikan mainan itu, tapi
waktu yang lain agar tidak terbiasa menghura-hurakan uang ya. Atau ketika kita meminta mainan yang banyak ternyata diberi satu, biar tidak satu atau dua, biar tidak berlebih-lebihan, tidak terbiasa manja. Atau minta sepeda mungkin yang besar, mungkin yang kecil masih bisa ya, ataupun belum waktunya beli sepeda, tidak dibelikan sepeda ya. Wadhar antaudzab, dan hindarilah marah, fatuham hima ta'abisa, dan janganlah kamu mengkerutkan wajahmu, ora sumeh. Wa idza jalasta ma fa'asin hayata julusika, ketika kamu duduk di depan kedua orang tamu, maka dudukmu dan keadaan yang baik. Wala taduk rijlan ala rijlin, janganlah kamu meletakkan kaki di atas kaki. Wala tajlis wa huma qaimani, dan janganlah kamu duduk pada keduanya berdiri. Dipersilakan untuk duduk, kita yang berdiri, maksudnya seperti itu. Kalau dia pengen berdiri ya berdiri, ya pengen berdiri bukan duduk ya, maksudnya pas kita duduk kemudian dia datang tidak mendapatkan tempat duduk, kita yang berdiri dan mempersilahkan kedua orang tua untuk duduk. Wala tamshi wa huma wara'aka, dan janganlah berjalan di depannya ya, dia di belakangnya, kecuali kalau memang disuruh di depan menunjukkan jalan dan sebagainya, atau mengizini, tidak masalah. Wa idza ta'aka ahaduma fasila, ketika salah satu dari kedua orang tuamu atau ketika orang tua memanggilmu, maka cepatlah untuk datang. Wa tatabatta'u tatasawam, janganlah kemudian malas-malasan atau lambat. Autas amin tikrar dawa, atau bosan bolak-balik kok diundang, jangan ya. Nah, ini sifatnya apa, akhlaknya anak ya, akhlaknya orang tua tadi, anak sedang malas-malasan ya kita maklumi, kita maafkan ya, karena memang orang tua itu pasti punya kasih sayang ya, perangkat kasih sayang yang diberikan kepada orang tua. Maksudnya dikongkon ora gelem kok terus ngamuk, jangan ya. Wis tua ya udah tinggal menit tua. Wa dzarfatul hadri anta subah aba ahadin au mau, dan jangan sekali-kali misoi atau menghina, mencaci maki orang tua temanmu, orang tua orang lain, bapak atau ibu orang lain. Kenapa? Li'allah subhawalidayka, karena ketika kamu misoi atau mencaci orang tua orang lain, maka temanmu akan misoi dan mencaci orang tuamu. Fatakuna antas sebab fidzalik, maka misoi orang tuamu itu, maka kamu adalah penyebab dari misoi orang tuamu sendiri. Wabil hadis bin kabar satmur rajul wadi, termasuk dosa besar yaitu misoi atau memaki atau mencaci kedua orang tamu. Qalu ya Rasulullah wa yastimur rajul alaihi. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah seorang anak itu bisa misoi kedua orang tuanya? Qala na'am, kanjeng Nabi menjawab iya. Ya subuh abar rajul wa subuh abahu wa subuh mahu wa subuh umahu, yaitu orang misoi ayahnya orang lain, maka orang lain tersebut akan misoi ayahnya yang misoi, dan orang misoi ibunya orang lain, maka orang lain akan misoi ibunya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.